Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Arti al-intizar atau menunggu sahib zaman ajalullah farajahu syarif. Sebagai apa posisi kita di saat menunggu? Sebagai tahanan? Apakah sebagai seorang yang sakit atau sebagai seorang petani? Al-intizar atau menunggu sahib zaman ajalullah farajahu syarif al-mahdi ada dua. Ada al-intizar pasif dan ada al-intizar aktif. Al-intizar atau al-muntazar adalah sifat dari Imam Mahdi ajalullah farajahu syarif. Banyak hadis yang mengatakan salah satunya adalah paling utama al-intizar atau menunggu adalah menunggu kita kehadiran Imam Zaman ajalullah farajahu syarif. Anda di sini akan memberikan atau sebagai pendekatan pada pemahaman beberapa contoh. Arti menunggu yang dimaksud dalam hadis tadi adalah diibaratkan seorang tahanan menunggu hari kebebasan, seorang yang sakit menunggu hari kesembuhannya, dan seorang petani menunggu hasil panennya. Dari kedua contoh yang pertama dan yang kedua adalah pekerjaan apapun yang keduanya, yaitu seorang tahanan dan seorang yang sakit, apapun keduanya yang dia lakukan, hasilnya tidak dari kehendaknya. La haula wala quwata illa billah, maksudnya keduanya tidak ada kuasa kecuali menunggu hari atau masa berakhir tahanannya. Demikian pula seorang yang sakit hanya menunggu waktu kesembuhannya. Hari kebebasan dan kesembuhannya bukan dari ikhtiar atau kehendaknya sendiri. Berbeda dengan al-intizar atau menunggunya seorang petani. Dia menaburkan benih di ladangnya dan menunggu waktu masa panennya, dan hasil panennya bergantung dengan kerja kerasnya sehari-hari. Dimulai dari membajak tanah, menabur benih, menyirami dengan air, menjaga dari hama. Hasil panennya itu bergantung dengan jerih payah dia sendiri. Berbeda dengan seorang tahanan dan orang sakit yang tadi. Nah, seorang petani ini diibaratkan seperti ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Petani punya pengetahuan atau keyakinan tentang ilmu pertanian, lalu usaha sehari-hari menjaga benih-benihnya yang dia telah tabur. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ia pun lalu harus istiqomah dan juhud menjaga semua apa yang sudah dia tebar dari benihnya. Wa tawassaw bil haqq. Dan terakhir dia bersabar menunggu hasil panennya dari jerih payah dia. Wa tawassaw bis sabr. Berbeda dengan tahanan, yaitu seorang tahanan meskipun dia bekerja keras atau dia tidak sama sekali bekerja keras di dalam sel, dia berbuat baik ataupun dia tidak berbuat baik di dalam sel tahanan, tapi hari kebebasannya bukan di tangannya. Dia ikhwan. Demikian pula dengan orang yang sakit. Meskipun dia minum obat bermacam-macam setiap hari, tapi kesembuhannya bukan di tangannya. Contoh lain bisa kita lihat
Ketika ada dua orang di dalam masjid yang sedang menunggu waktu sholat, satu orang menunggu dengan membaca Al-Quran atau berzikir, dan satunya lagi menunggu hanya duduk diam saja. Kedua-duanya sama-sama menunggu sholat, tapi ada yang aktif dan ada yang pasif. Di manakah posisi diri kita dalam menunggu? Dalam menunggu siapa? Menunggu shahidus zaman. Dari contoh-contoh yang tadi, sebagai seorang tahanan, atau sebagai seorang yang sakit, atau sebagai seorang petani dengan jerih payah, semua kembali kepada diri kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.